Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu, ma'asyiral muslimin, jemaah salat subuh yang dirahmati Allah. Sebelum kita mulai, mari kita baca Fatihah. Mudah-mudahan Allah lapangkan dada kita, yashrah sadrahu lil Islam, diberikan kita ilmu yang bermanfaat, hikmah yang dalam, ma'rifah yang sempurna, dan mudah-mudahan nanti kita dipanggil dalam keadaan husnul khatimah, sehingga kita bisa berkumpul bersama Nabi, sahabat, guru-guru kita yang soleh, keluarga kita yang soleh dan solehah. Faslus sabi asyar, bab atau pasal yang ke-17, fi bayan as-shaum asy-syari'ah wa tariqah, penjelasan tentang puasa secara syariat dan secara makna tarikat. Shaumus syariah, puasa syariah itu adalah ayyumsika 'anil ma'kulat wal masyrubat. Kita menahan diri, yumsik mengimsak, menahan diri kita dari makan dan minum, dan wiqa'in nisa bin nahar, dan dari hubungan suami istri. Jadi dalam puasa syariat ini yang ditahan adalah hawa nafsu dalam bentuk perut, ya, makan dan minum, dan hawa nafsu dalam bentuk seksual. Jadi puasa ini lebih kepada mendidik hawa nafsu, ya. Secara syariatnya lebih kepada, ya, pendidikan hawa nafsu. Wa amma shaumut tariqah, adapun puasa dalam bentuk tariqat, fahuwa ayyumsika an jami' al-a'da al-muharramat wal manahi waz zamaim. Adapun puasa kita dalam bentuk puasa tarikat, maka dia adalah menahan diri dari jami', ya, seluruh a'da, anggota badan kita, tangan kaki kita, mata kita, ya, semua anggota tubuh ini ditahan, bukan hanya kemaluan dan mulut. Tadi kan dua saja kalau syariatnya, mulut, makan minum, perut, dan syahwat wanita lain, pasangan jenis, maksudnya hubungan suami istri dengan lain jenis, ya. Nah, kalau puasa tarikat dia lebih kepada menahan seluruhnya, bukan hanya dua itu, tetapi tangan kaki kita, mata kita, telinga kita, ya, semua, termasuk kolbu kita ditahan. Ditahan dari apa? Ditahan dari semua yang muharramat, yang diharamkan Allah. Semua yang diharamkan, semua yang munahi, yang dilarang, dan semua yang zamaim, yang membuat kita tercela. Nah, ini dia. Contohnya al-ujub, menahan kalbu kita dari sombong, ujub, bangga terhadap diri sendiri, atau kibar, sombong, wal bukhol, termasuk bakhil, pelit, ya, wa ghairu dzalik, dan lainnya. Ditahan dia baik secara zahiran wa batinan, secara zahir atau dan batin. Jadi kalau di dalam pembagian Imam Al-Ghazali, ini namanya puasa khawas. Sering disebut ada puasa am, puasa orang umum, menahan makan dan minum dan syahwat. Ada juga yang menyebut level keduanya, kata Al-Ghazali, puasa khawas, yaitu menahan seluruh anggota tubuh termasuk hati kita dari bermaksiat, berbuat dosa. Nah,
Fakullaha yabtilu shauma tariqah. Semua perbuatan ini tentu membuat batalnya puasa secara tarikat. Ya. Ini puasa orang khawas dalam bahasa Imam Al-Ghazali. Fasaumu syariah muaqqat. Puasa syariat ini ada waktunya. Ya, waktunya dari terbit dari waktu subuh muncul fajar sampai tenggelam matahari sampai maghrib. Wa shaumut tariqah mu'abbad fi jami' umrih. Adapun puasa tarikat ini selama-lamanya, sepanjang umur kita, ya. Jadi selama-lamanya, sepanjang umur. Fadzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, rubba shaim laisa lahu min siyamihi illal ju'. Ya, bisa jadi ada orang yang puasa, dia tidak mendapat manfaat dari puasanya, tidak mendapat apa-apa dari puasanya kecuali sekedar lapar. Jadi puasa syariat ini cenderung ya dapatnya lapar saja. Nah, tentu kualitasnya rendah kan. Walidzalik qila kam min shaim mubtin wa kam min mutim shaim. Maka muncullah kaedah atau perkataan hikmah dari sebagian ulama, berapa banyak orang yang puasa sebenarnya dia berbuka. Dia puasa, enggak makan, enggak minum, enggak berhubungan dengan suami istri, tetapi sebenarnya dia buka, ya karena dia tidak menahan anggota yang lain dari yang haram. Dia masih suka misalnya mengata-ngatain orang, melihat yang haram, yang tidak haknya, masih mengambil atau mencuri sesuatu yang bukan miliknya, dan seterusnya, ya. Ai yumsika a'da'uhu anil asam wa idza'in nas bil jawarih. Karena anggota tubuhnya masih melakukan perbuatan dosa dan dia masih suka menyakiti manusia dengan anggota badannya, memukul orang, mencaci orang, menggibah dan seterusnya. Yang dapat apa? Ya tentu yang dapat cuma lapar saja, pahala puasanya nggak ada. Kenapa? Karena memang nggak puasa dia secara tarikatnya gitu ya. Inna shaumali wa ana uzzi'u bih. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam hadis kursi, puasa ini untukku dan akulah yang akan membalasnya. Kenapa puasa ini untuk Allah dan Allah yang membalasnya? Salah satu keunikan amalan ibadah puasa adalah yang membalas puasa ini hanya Allah yang bisa membalasnya. Kenapa? Karena sebenarnya puasa ini, kata Imam Al-Ghazali, dia lebih kepada amalan qalbu, amalan hati. Ya. Puasa yang sebenarnya begitu. Kan yang tahu kita puasa itu sebenarnya diri kita sama Allah Ta'ala. Kalau orang lain kan bisa kita bohongi. Kita masuk ke kamar mandi, kita minum, lihat orang bibir kita, kamu kok bibirnya basah banget, apa minum tadi? Oh enggak, orang kena air ke wudu ya basah lah, kita bilang. Padahal emang minum. Nah, jadi kalau kita pahami Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam amalan-amalan agama ini ada perbuatan-perbuatan yang malaikat nggak bisa mencatat. Apa itu? Amalan hati. Ya. Maka ketika kalbu kita puasa, kita merasa menahan diri dan kita menahan seluruh anggota kita, hati kita itu bersabar menahan anggota tubuh kita dari maksiat. Nah, itulah yang disebut Allah dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang sabar yang balasan perbuatannya disempurnakan tanpa hisab. Dan sabar itulah isi dari puasa. Sabar itu letaknya di dalam kolbu.
Dan sabar itu malaikat tidak tahu berapa balasannya, banyak balasannya. Maka malaikat itu nggak bisa membalas, yang bisa membalas ya Allah. Malaikat itu nggak bisa ngitung pahala orang puasa. Dia hanya catat orang ini nggak makan nggak minum, puasa selesai. Tapi pahala puasa, tingkat kesabaran kita itu dia nggak bisa ngitung. Kenapa? Karena balasannya yang bisa membalasnya hanya Allah. Kenapa tak bisa dihitung? Karena dia kaitannya dengan amalan kolbu. Malaikat tuh nggak bisa masuk ke dalam kolbu kita yang paling dalam. Ya. Kalau kita baca Quran, satu huruf dapat 10 hasanah. Bisa dihitung malaikat kan? Satu huruf 10 hasanah. Kalau kita sedekah 1000, dikalikannya menjadi 10. Tambah ikhlas dikalikannya 70. Tergantung rahmat Allah dengan keikhlasan. Tahu dia hitungannya, ada hitungan pastinya, eksaktanya. Giliran puasa, dia nggak tahu balasannya mau berapa. Mau berapa lipat dia buat, nggak tahu dia Pak, nggak bisa ngitung ya. Makanya itulah bahasa Tuhan, bahasa Allah Ta'ala, wa ana uzibu bi, yang bisa balas orang puasa itu ya aku. Karena aku yang tahu tingkat kesabarannya itu. Sabar dia menahan dirinya, menahan hawa nafsunya, menahan matanya, telinganya, gitu ya. Kemudian di dalam hadis lain disebut ya, bahwa orang yang berpuasa itu nanti yasayru lisaim parahatani. Orang yang puasa itu mereka memiliki dua kebahagiaan. Lisaim parahatani. Yang pertama parhatun indal iftar, senang waktu buka. Ya, waktu buka memang senanglah, rata-rata manusia waktu buka senang kan. Yang kedua parhatun inda ru'yati jamali. Yang kedua senang ketika melihat keindahanku, melihat Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan Allah. Qala ala syariah, di dalam ilmu syariah sebahagian ulama syariat mengatakan yang dimaksud dengan kebahagiaan di sini adalah al-iftar, al-akal inda ghurubus syams, yaitu pada saat berbuka, pada iftar, ketika tenggelam matahari, ya, pada saat maghrib. Dan yang dimaksud dengan melihat jamali di sini secara makna syariat adalah melihat hilal di malam Idul Fitri. Jadi kalau orang sudah lihat hilal masuk Idul Fitri, ini senang semua orang. Jadi waktu buka senang, waktu lihat hilal malam Idul Fitri semua senang. Ini makna syariat dari hadis kursi ini. Mana tarikatnya? Kata beliau, al-iftaru inda dukhulil jannah. Adapun makna tarikatnya, yang dimaksud dengan berbuka di sini, kesenangan dalam waktu berbuka atau kesenangan pada saat berbuka adalah pada saat masuk ke dalam surga, bil akli mimma fiha, dan memakan buah-buahan atau isi yang ada di dalam surga dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, makna tarikatnya begitu. Jadi yang dimaksud orang puasa itu senang, bahagia pada saat berbuka. Maksudnya apa? Buka pada saat masuk surga, ya, memakan kenikmatan yang ada di surga. Yang kedua, parhatan inda ru'yah, kemudian kebahagiaan ketika melihat Allah. Maksudnya apa? Makna tarikatnya inda liqa'illah yaumal qiyamah, berjumpa kepada Allah pada hari kiamat, binazri sirri mu'ayinah, dengan pandangan mata sir, ya, binazri sirri mu'ayinah, dengan pandangan mata sir, mata batin, mata hati, ya, dengan pandangan secara syariatnya Ahlussunnah wal Jamaah memahami dengan pandangan mata kepala, muayyinah, ainun, dengan pandangan mata kepala dan mata batin, ya, bersamaan dia. Habib Umar pernah mengatakan di akhirat nanti kemampuan mata kepala kita disamakan dengan kemampuan mata batin dalam memandang. Karena
mata batin itu langsung terhubung, terbuka hijabnya, dibukakan Allah sampai ke mata kepala. Berbeda dengan di dunia ini, hijabnya ditutup. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian beliau lagi mengatakan wa ammas shaum al-haqiqah. Nah, ini dalam versi Imam Al-Ghazali, puasanya orang khawasul khawas. Nah, jadi tadi kan sudah kita sebut puasa orang awam menjaga diri dari makan dan minum dan syahwat wanita. Ini syariatnya, fikihnya. Tarikatnya menjaga seluruh anggota tubuh, ya, termasuk hati, kolbu kita dari yang diharamkan, memandang yang tidak baik, mendengar yang haram, termasuk ujub, kolbu kita tidak boleh melakukan yang haram. Itu puasa tarikat. Ini orang khawas. Yang tingkat ketiga adalah puasa orang hakikat, puasa di level hakikat atau puasanya orang khawasul khawas, bahasa Imam Al-Ghazali. Bagaimana bentuknya? Fahuwa imsakul fuad amma habbah ma siwallahi ta'ala, yaitu menahan mata hati kita, kalbu kita untuk mencintai, ya, tidak mencintai selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia. Karena dia di alam hakikat. Jadi alam hakikat itu masuk ke wilayah mata hati dan wilayah lahud. Mata hati kita itu fuad. Maka sering kita sebutkan, beliau sering menyebut ini juga, bahwa rasa cinta itu, mahabbah itu letaknya di fuad. Wah, di fuad, di mata hati. Maka mohon maaf nih kalau saya mengatakan begini, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu misalnya diejek orang, itu nembusnya masih ke kolbu, sakitnya, ya. Tapi kalau putus cinta, itu sakitnya lebih dalam lagi. Rasa sakitnya lebih terasa, lebih dalam. Kenapa coba? Nah, itu tingkat kedalaman ruhaninya, gitu ya. Sakit gigi sakit, tapi dalam wilayah fisik memang sakit juga, memang puncaknya kan. Tapi kalau udah putus cinta, kalau sakit gigi seminggu selesailah ya, 3 hari tangani dokter selesai. Kalau putus cinta sakitnya berapa lama? Yang orang yang pernah jatuh cinta dia pasti ngalami, tahu. Nggak selesai seminggu, Pak. Kenapa nggak selesai? Karena kedalamannya tadi, Pak. Dia di dalam lubuk hati, fuad, mata hati letaknya. Karena dia semakin dalam, semakin membatin, maka menyembuhkannya pun lama, butuh lukanya lama. Luka parah itu lebih lama nyembuhinya dari luka ringan. Luka fisik itu gampang nyembuhinya. Yang paling susah luka batin. Ya, itu harus kita pahami. Itulah namanya ilmu ruh. Disitulah kajian tasawuf itu di batin itu kan. Maka qalbu kita itu memang harus diarahkan mencintai Allah dia. Bagaimana caranya? Ya, dibersihkan, sering zikir. Astaghfirullahaladzim. Nanti sering ikut kajian seperti ini, dengar ceramah, baca Quran, dihayati Quran itu Bapak Ibu. Dihayati. Ar-Rahman allamal Quran, allamal insan. Jadi ketika kita membaca ayat Quran itu, ya kita hayati. Ya Allah, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kan nangis kita kalau kita hayati. Masukkan ke kalbu. Jangan gak dimasukin ke kalbu. Nanti nggak ada kesannya. Kalau nggak ada kesannya ya bacanya ya kayak mohon maaf ya kayak burung beo saja, amalannya nggak benar gitu.
Inilah wilayah tarikat, wilayah hakikat. Dia belajar hati kolbu. Maka puasa orang hakikat itu ya cinta kolbunya itu, puatnya itu ya hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Karena di puasa ini kadang-kadang, apalagi sudah mau mendekati lebaran kan, 10 hari terakhir, malam terakhir, disuruh iktikaf, malah orang makin kosong di masjid kan. Kenapa coba? Kolbunya lari, nyari uang sebanyak-banyaknya untuk beli baju lebaran. Wah, udah gak ke Allah lagi hatinya. Ya kan? Nah, kebanyakan orang awam kan gitu. Makanya jamaahnya 10 malam terakhir makin maju. Kan maju makin banyak, safnya makin maju kan. Dikit-dikit orangnya. Biasanya sampai penuh ya. 10 malam kedua berkurang, 10 malam ketiga makin maju safnya, tinggal 1-2 saf aja. Kenapa? Hati manusia sudah banyak yang lalai, tak ke Allah lagi, sudah mulai balik ke harta benda. Itu yang sebenarnya kesalahan kita dalam memanage kolbu tadi. Padahal di puasa terakhir itu Nabi itu malah disitulah difokuskan iktikaf kan malamnya kan. Nah, kalau kita kan enggak, budayanya tidak seperti itu. Tapi kalau di Jakarta memang iktikaf itu sudah sangat digalakkan. Di masjid-masjid besar rata-rata aja iktikaf. Termasuk muhasabah malam 21, 23 itu terus ada masjid muhasabah ya. Kadang-kadang saya seperti tahun lalu kaget juga, salah jadwal. Terakhir muhasabahnya 1 malam 3 kali. Ada yang jam 11 sampai jam 1. Jam 1 ada lagi minta jam 2 muhasabah sampai jam terakhir nanti ceramah subuh lagi. Jadi gak tidur kita tuh malaman. Itu sebahagian masjid ada yang seperti itu, rajin ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi puasa hakikat ini adalah karena wilayah fuad level 3, wilayah mata hati, maka dia puasa hakikat itu lebih kepada mencinta ya, rasa cinta. Ditahan rasa cinta, dipalingkan dari selain Allah. Wa imsakus sir'an mahabbah musyahadah ghairillah kama qala Allah taala fi hadil kursi. Dan menahan sir kita, rahasia kita. Sir, jadi mata hati dan sir. Kalau bahasanya kan ada qalbu, ada sodrun, dada, ini wilayah luar, lebih keluar. Kemudian ada qalbun, hati, ada fuad, mata hati, baru ada sir, ada sir. Di dalam mata hati itu ada lagi sir. Di dalam mata hati itu ada lubbun, inti ruh. Nah, beliau menyebutnya di sini sir. Sir itu pun ya kita tahan dari mahabbah musyahadah ghairillah, ditahan dia supaya tidak mengarah, tidak mencintai selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan Allah dalam hadits qudsi, al-insanu sirri wa ana sirruh. Hakikat manusia itu adalah rahasiaku dan aku adalah rahasia bagi manusia. Jadi sering masyayikh kita mengungkapkan hadis kursi ini ya, karena di alam rahasia itu kalau kita muncul maka Allah terrahasia, kalau Allah muncul maka kita menjadi terrahasia. Maka di dalam ilmu ma'rifat ya, kita tidak boleh memunculkan aku kita harus membinasakan ego, kedirian kita, supaya Allah yang mengendalikan diri kita, jangan keinginan diri kita atau ego atau hawa nafsu kita. Kemudian beliau jelaskan lagi, wasir min nurillahi ta'ala fala yamilu ila ghairillahi ta'ala. Kenapa? Karena sir itu berasal dari cahaya Allah dan dia tidak cenderung, tidak mau yamil, tidak mau cenderung kecuali kepada Allah. Tidak boleh cenderung selain kepada Allah. Tidak boleh dikotori dia. Memang ruhani kita, sebagian orang menyebut dengan istilah diri sebenar diri gitu ya, diri sejati. Kalau di dalam kebatinan Jawa mungkin bahasanya itu ya.
Kalau di dalam ilmu tasawuf itu namanya ruh qudsi, ruh kita yang paling suci. Wa nafakhtu fihi mir ruhi, aku tiupkan dari ruhku, ruh yang paling dekat dengan Allah itulah. Atau tiplul ma'ani, kadang-kadang disebut beliau dengan tiplul ma'ani. Ini sir, ini di alam sir. Dan sir inilah nanti yang melihat bahagian atau wilayah zat Allah Subhanahu wa taala, ya. Walaysa lahu siwa mahbub wa maghrub wa matlub fid dunya wal akhirah. Maka tidak boleh dia mencintai selain Allah, tidak boleh menginginkan gharaba, berharap, meminta dunia, ya, meminta berharap kepada dunia dan akhirat sekalipun. Maksudnya apa? Maksudnya sir itu dia tidak menginginkan sesuatu selain Allah. Jangankan dunia, akhirat, surga pun tak mau dia. Dia maunya sama Allah saja. Ruh kita yang asli begitu. Masuk surga pun malas dia. Tak mau aku katanya. Lebih suka aku sama Allah Ta'ala. Dia maunya sama Allah saja berduaan. Fa idza waqa'at fihi mahabbah ghairillah fasada sumul haqiqah. Nah, ini beliau sebut. Apabila ya jatuh atau terjadi mahabbah, ya, maksudnya berpaling kita mencintai selain Allah, sirnya itu, maka rusaklah puasa hakikatnya. Maka Bapak Ibu, semua masyaikh, mursyid-mursyid di tarekat itu kalau sudah meninggal sering disebut gelarnya apa? Sering didoakan apa? Qaddasallahu sirrah. Semoga Allah mensucikan sirnya. Ya, kalau sahabat disebut gelarnya, doanya radhiyallahu anhum. Ulama-ulama tabi'in, tabi'in biasanya yang sudah meninggal sering disebut dengan istilah rahimallahu alaihi. Semoga Allah merahmati mereka. Tapi di dunia tasawuf, tarekat, semua mursyid yang meninggal itu qaddasallahu sirrah, didoakan dia, semoga Allah mensucikan sirnya. Ya, sirnya itu jangan berpaling kecuali hanya kepada Allah. Itulah bedanya. Karena keilmuannya beda, doanya jadi beda, ya. Gelarnya pun beda. Jadi kalau sir itu berpaling kepada selain Allah, maka rusaklah puasanya. Falahu qada shaumi, maka dia harus mengqada puasanya. Bagaimana caranya? Wa huwa ayyarji'a ila Allah taala wa liqa'i. Maka dia harus dikembalikan ke Allah dan dia harus dikembalikan berjumpa dengan Allah. Karena dia yang memandang Allah terus-menerus. Wa jazaa hadzal shaum liqa'illahi taala fil akhirah. Dan balasan dari puasa ini, bentuk yang ketiga ini, khawasul khawas, berjumpa dengan zat Allah di hari akhirat, ya. Kalau yang tadi, yang tarikat tadi melihat ru'yah, ya, melihat, ya kan, melihat Allah dengan apa? Nazris sir mu'ayinah, melihat dengan mata kepala dan sirnya, kan, sir mu'ayinah. Kalau di sini dia sebut jumpa dengan Allah Ta'ala di akhirat, maksudnya jumpa dengan zat, gitu ya. Jadi semua puasa kita, semua amal ibadah kita, pertama bergantung kepada niat, yang kedua bergantung kepada kualitas. Semua balasan amal ibadah begitu. Kalau niat kita mendapatkan surga, pasti fokusnya nanti balasannya diberikan surga. Jangankan di akhirat, di dunia saja begitu Bapak Ibu. Kalau kita beramal rajin sholat duha, niatnya apa? Ya yang diminta supaya lancar aja rezekinya, ya lancar terus rezekinya. Duanya nggak tinggal-tinggal, rezekinya lancar terus. Tapi belum tentu lancar rezeki kita menjadi orang soleh, belum tentu. Kalau kita gunakan untuk yang jahat maksiat, hancur kita, sama saja, ya.
Saya ada punya saudara itu paling rajin sholat duha, lancar. Tapi apakah harta dia gunakan untuk kebaikan? Belum tentu. Ada yang dia gunakan untuk kejahatan, untuk yang apa? Untuk menjalimin orang, ya hancur juga. Tapi memang dengan duhanya itu awalnya banyak aja rezekinya, lancar terus, usahanya nggak bangkrut-bangkrut. Tapi nanti di ujung kalau dia gunakan untuk maksiat, dia bangkrut, hancur. Nah, jadi innamal a'malu binniyat. Amal itu sangat bergantung kepada niat kita. Nah, kalau kita sholat duha minta harta banyak, ya harta itu mau buat apa kita buat? Mau buat mewah-mewah, mau buat bantu orang susah atau gimana? Atau mau buat pesantren? Ya, kan kembali lagi. Jadi tidak ada jaminan, gitu ya. Maka kalau di dalam dunia tarekat ini kita disuruh hanya berniat, dilatih terus qalbu kita itu hanya menginginkan ridho Allah. Nah, ini yang kemarin kita kaji kan. Jadi kalau misalnya dia di tingkat syariat, nah, kita detailkan lagi dikit, kita ulang ya. Nah, jadi setiap kita ini, ruh kita kan ada 4 lapis ruh jismani. Nah, ini ruh jismani ini berada di alam syariat. Kita sholat, kebanyakan orang berada di sini. Nah, ibadah orang seperti ini nanti mengharapkan surga terus, mengharapkan balasan. Boleh, cuma levelnya rendah, ya. Hitung-hitungan dagang. Makanya bahasa Tuhan itu dalam Quran, kami akan membeli orang beriman dengan surga, membeli jiwa mereka. Di samping sahabat dulu banyak pedagang kan. Nah, hitung-hitungan dia masih. Sebenarnya nggak boleh kita hitung-hitungan kan, karena nikmat Allah itu terlalu banyak, nggak bisa kita ukur nikmat Allah itu dengan ibadah kita. Sebenarnya begitu. Cuma memang manusia itu dia punya level rohani. Rohaninya itu punya level. Kemampuan rohaninya di situ, nggak bisa dia dipaksa. Ya, ditarik, dipaksa, ya nggak sanggup dia. Makanya mohon maaf nih, kan sebahagian kita ini ada yang orang kalau ke masjid kalau menguntungkan aja sama dia, kalau nggak menguntungkan nggak mau dia ke masjid. Ah, malas lah katanya. Iya kan? Nah, itu orangnya level ruhani, ruh jismani. Al-Quran pun ada menyebut muzabjabina baina zalik. Mereka itu nggak jelas manusianya. Nggak jelas tuh gimana? Ya kalau agama dianggap menguntungkan, ke agama dia. Kalau nggak menguntungkan, nggak mau dia beragama. Apalagi maafnya orang-orang yang politik, giliran mau pemilu, ya pakai peci apa semua. Nanti giliran dia berkuasa, dia genjetnya aja agama itu kan. Dihina-hinanya, orang menghina agama, dibelanya aja. Nah, itulah contohnya. Ya, itulah contohnya. Itu bahayanya di situ kan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di level syariat ini kita masih terlalu banyak kegoncangan. Maka kita disuruh masuk ke dalam lagi. Jadi ruhani kita itu kan 4 lapis, 4 cahaya. Kalau disederhanakan, dimasukkanlah ruh jismani kita itu, dipindah dia ke ruh ruhani, sehingga ruh ruhani itulah nanti yang mengendalikan diri kita. Habis itu kalau udah bersih, kita pindah lagi ke ruh sultani, sehingga dia mencintai Allah saja, ke Allah saja. Nah, inilah ruh sultani, inilah yang disebut tadi dengan fuad, mata hati. Nah, disitulah tempat cinta itu, ya. Makanya kalau kita DJ-in jelek apa, itu sakitnya masih di kolbu, nggak terlalu sakit. Tapi kalau cinta itu karena sudah mendalam dia, itu sakitnya lebih parah dia, ya. Baru ke ruh Rabbani, itu ruh yang paling dalam, ruh diri, sebenar diri kita kan. Maka berpuasa itu pun begitu. Maka nanti kalau ibadah kita, akal kita itu tergantung kepada tingkat di mana kita melakukannya. Kalau di syariat masuk surga juga. Namanya surga jannatul ma'wa. Kalau kita beramal, beribadah di ruh ruhani tingkat kedua, saironi rawani, lebih khusyuk,
pakai kolbu, pakai rasa, pakai hati, masuk surga. Levelnya masuk ke alam malakut. Nama surganya surga Jannatun Naim. Ini surga di alam malakut namanya. Alam ini dimensi, Bu. Ada dimensi nasut, surganya ada sendiri. Ada dimensi malakut, ada sendiri surganya. Ada dimensi jabarut, ada lagi surganya. Langitnya pun ada lagi. Ada wilayah lahut ketuhanan. Surganya di situ hanya ada Allah Ta'ala. Ya, nggak ada tamanan buah-buahan, nggak ada. Di situ panah, hancur semua, binasa makhluk. Yang ada Allah saja. Maka orang-orang yang ke situ orang yang hanya mengharapkan ridho Allah saja hidupnya. Itu yang paling berat. Maka tidak bisa digapai banyak orang itu. Itu para wali yang bisa, para nabi, para wali yang bisa masuk situ. Ya, kalau orang beriman dia bisa masuk ke situ pakai waktu, sebulan sekali, seminggu sekali, tergantung amal solehnya. Ya. Tapi kalau para nabi, para rasul, para wali Allah, mereka bisa masuk ke laut itu tiap waktu, setiap saat. Kenapa? Karena mereka berbuat hanya semata-mata mengharapkan ibtigha awajillah, mengharapkan wajah Allah. Mengharapkan wajah Allah itu artinya mengharapkan ridho Allah. Mengharapkan ridho Allah itu artinya pingin selalu bersama Allah. Sudah cukup rasanya hidup ini di dunia dan di akhirat itu bersama Allah. Nah, sudah sangat mencukupi baginya kenikmatan itu. Tak lagi dia pingin surga. Memang ada saatnya nanti kalau kita masuk ke wilayah itu ya seperti itu rasa kita. Kita nggak pingin surga, sudah kita menikmati punya Tuhan. Maka kalau mau kita merasakan nikmatnya bertuhankan Allah, bertuhanlah pakai ruh sultani dan rabbani. Nah, baru terasa Tuhan itu punya Allah itu nikmat sekali. Kalau belum sampai kita ke sana, kita bertuhan itu ya tidak terlalu nikmat. Ya tapi terasa ada, percaya kita dengan Tuhan itu. Gitu. Nah, pakai ruh ruhani, tingkat pakai kolbu ya terasa. Sudah mulai terasa nikmat, tapi tentu cita rasanya berbeda kenikmatannya. Itu tadi dibilang orang kita jelek, jelek lu, bengek lu. Nah, itu tidak sesakit daripada putus cinta. Putus cinta jauh lebih sakit daripada diajakin orang, lu kere lu. Nah, sebentar aja sakitnya kan. Tapi kalau putus cinta, biasanya itu kata orang di buku-buku disebut minimal setahun baru selesai, hilang. Apalagi nggak ada gantinya, setahun dia baru cair. Kalau sebulan, 2 bulan nggak bisa, berat dia karena bekasnya itu kena mendalam dia kan, karena sudah masuk ke kedalaman apa itu kan, ke kedalaman ruh itu. Itulah letak cinta itu. Maka dia cinta itu harusnya diarahkan ke Allah saja supaya hidup kita tidak disakiti oleh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Jibril pernah mengatakan ke Nabi kan, ya Muhammad isma syi'ta, hei Muhammad hiduplah sesukamu ya, tetapi ingat fa innaka mayyit, kau akan mati. Wahbib man syi'ta, cintailah siapa yang kau sukai, tapi ingat kau akan berpisah dengannya ya. Rabi'ah Adawiyah begitu juga. Ketika dia sangat mencintai seorang pengusaha, ya, dia awalnya penyanyi, penghibur. Dia mencintai, ada seorang pengusaha mau menikahi dia. Senang sekali dia tinggalkan profesi wanita penyanyi. Dia janji untuk dinikahi. Dia tunggu. Begitu dia tunggu, kabar mau datang mau pulang. Orang dulu kan berdagang ke luar negeri kan, pengusaha besar. Begitu datang mau pulang terdengar bahwa orang yang dia cintai ini, yang sangat dia cintai, memperhatikan dia ini mati dirampok dan hartanya diambil. Menangislah dia sejadi-jadinya. Yang datang tinggal jenazahnya. Menangis dia di kuburannya itu, nggak mau dia pergi dari kuburan itu. Sampai ada seorang kakek tua datang ke kuburan itu, melihat Rabi'ah Adawiyah. Apa kata kakek itu? Hei cucuku, katanya, kenapa kau menangis? Bagaimana kau nggak menangis, kek? Aku nggak punya ayah, nggak punya ibu, nggak punya keluarga sebatang kara.
Satu-satunya orang yang kucintai, yang menanggung hidupku, yang memperhatikanku cuman ini pun sudah pergi, sudah meninggal. Tak ada lagi yang kuharapkan di dunia ini. Nah, lalu kakek itu mengatakan, sufi itu, hai Rabi'ah, hai cucuku, kenapa kau mencintai orang mati? Ya, kalau kau mencintai sesuatu yang mati, bersedihlah engkau. Kenapa kau tidak mencintai yang tidak pernah mati? Katanya. Kaget dia. Emang ada rupanya nggak pernah mati, katanya. Siapa itu? Ya itulah Tuhanmu. Carilah dia, cintailah dia. Dari situlah dia mulai belajar tasawuf, mencari Tuhan, mencari Allah, dan mencintai Allah. Nah, itulah yang memperbaiki hidup dia. Akhirnya dia menjadi sufi yang sangat besar, terkenal. Dan dia tidak lagi mau mencintai makhluk Allah. Sampai-sampai ada riwayat yang mengatakan Hasan Basri atau murid Hasan Basri, sufi besar juga, mau melamar Rabi'ah Adawiyah. Begitu mau melamar Rabi'ah Adawiyah, Rabi'ah tanya, kamu mau melamarku? Iya. Baik, coba jawab pertanyaanku. Kalau kau bisa jawab pertanyaanku, aku akan terima lamaranmu. Pertama, nanti kalau aku nikah samamu, di manalah tempatku nanti di akhirat? Surga atau neraka? Gak bisa jawab dia kan. Pertanyaan yang satu ini gak terjawabnya. Gak bisa masih. Kalau gak ngejawabnya, akhirnya gak jadi dia nikah, gak diterimanya lamarannya. Ya. Akhirnya dia meninggal dalam keadaan tidak lagi memiliki suami. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu salah satu percontohan hidup yang diberikan Allah di muka bumi ini untuk kita ambil pelajaran. Artinya apa? Artinya memang kalau kita mencintai sesuatu selain Allah, baik manusia, suami kita, anak kita, istri kita, maka siap-siaplah untuk menderita, menangis, bersedih. Kenapa? Karena semuanya akan dipisahkan oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau hati kita, kolbu kita hanya mencintai Allah, maka keballah kita daripada tersakiti seluruh makhluknya. Kenapa? Karena mencintai Allah itu akan membuat kita menjadi merasa nikmat, bergantung terus kepada Allah. Nah, maka orang-orang yang sudah sangat mencintai Allah, walaupun anak istrinya meninggal, insya Allah dia tetap masih kuat dalam bersabar. Nabi Muhammad, Ibrahim, anaknya meninggal, anaknya semua kalau tata meninggal kan, kecuali yang dari Khadijah meninggal, ya beliau menangis. Sebagai manusia menangis, tetapi tentu sangat kuat untuk bersabar. Kenapa? Karena kalau sudah mencintai Allah itu sudah sangat kuat dia. Jadi untuk menggoncang kolbu kita itu berat sekali, nggak bisa. Berat itu makhluk menggoncangnya, karena sudah sangat kuat dia, mendalam, mengakar. Kolbu itu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebenarnya tujuan kita belajar ilmu tarekat atau ilmu tasawuf ini, ya, supaya sampai kita ke makom itu, sehingga kita bisa menjalani hidup ini dengan syukur dan sabar, dan kita nikmat kita punya Tuhan, punya Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira itu saja penjelasannya.